Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati, berasal dari lokal KPI 6B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 4 pembahasan sosiologi komunikasi. Yang pertama adalah mengenai pengertian atau definisi sosiologi komunikasi. Yang kedua adalah pentingnya kajian sosiologi komunikasi. Yang ketiga adalah perkembangan sosiologi komunikasi di era digital, dan yang keempat adalah sosiologi komunikasi Islam. Baiklah, langsung pada pembahasan pertama, yaitu mengenai definisi sosiologi komunikasi. Sosiologi komunikasi diambil dari 2 kata, yaitu sosiologi dan komunikasi. Sosiologi komunikasi sendiri memiliki pengertian, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang ilmu komunikasi ditinjau dari segi sosiologi atau kemasyarakatan. Menurut Sujono Sukanto 1992 berpendapat tentang sosiologi komunikasi bahwa sosiologi komunikasi merupakan kekhususan sosiologi mempelajari interaksi sosial. Interaksi sosial merujuk pada suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling pengaruh-mempengaruhi antara para individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Juga memiliki kaitan dengan public speaking, yaitu bagaimana seseorang berbicara kepada publik atau kepada masyarakat. Lanjut pada pembahasan kedua, yaitu pentingnya kajian sosiologi komunikasi. Yang pertama adalah sosiologi komunikasi penting dipelajari untuk mengerti dan memahami sosiologi komunikasi beserta dampak-dampaknya yang memberikan pengaruh sosial atau disebut juga revolusi sosial. Orang yang mempelajari sosiologi komunikasi akan mengerti dan paham sehingga tidak mengikuti arus yang buruk ketika terjadi perubahan sosial. Yang kedua, karena sosiologi komunikasi adalah gabungan dari ilmu yang mempelajari masyarakat, dari mulai budaya, karakter suatu kelompok masyarakat dalam hal berinteraksi antara masyarakat, dan akibat dari interaksi tersebut, sehingga untuk menciptakan interaksi atau komunikasi yang efektif antara 2 orang yang mempunyai latar belakang, budaya, dan sifat yang berbeda, maka dalam mengatasi permasalahan tersebut, kajian sosiologi komunikasi memiliki peran yang sangat penting. Lanjut yang ketiga, negara kita adalah negara Bhinneka Tunggal Ika, maka sangat perlu mempelajari sosiologi komunikasi karena akan sangat mendukung terbentuknya integrasi suatu bangsa. Negara yang berbeda-beda latar belakang, budaya, dan sifat, maka perlunya saling mengenal dari suatu perbedaan itu, supaya dapat tercipta lingkungan masyarakat yang saling menghargai dan tercipta suatu lingkungan yang kondusif dari suatu negara. Dan akan terbuka kemungkinan pemikiran menerima perbedaan dari setiap negara yang berbeda juga, supaya lingkungan antar negara dapat aman, tidak ada perang dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Berikut 3 poin penting mempelajari kajian sosiologi komunikasi, dan masih banyak menurut saya poin-poin penting lainnya dalam mengkaji sosiologi komunikasi ini yang bisa ditemukan pada kehidupan sehari-hari. Baiklah, lanjut pada pembahasan ketiga, yaitu mengenai perkembangan sosiologi komunikasi di era digital. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa saat ini kita sudah masuk pada era industri 4.0 dan akan memasuki era VUCA. Nah, salah satu yang menandainya adalah pesatnya kemajuan di era digital. Salah satu dampak yang paling terasa dari era digital ini adalah kemajuan alat komunikasi yang terbentuk seperti terciptanya handphone Android, tablet, laptop, dan lain-lainnya. Sehingga semua alat komunikasi digital tersebut terus mengalami kemajuan seiring dengan kemajuan otak manusia. Sehingga dengan kemajuan alat komunikasi tersebut berdampak pula pada kehidupan sosial masyarakat yang mengalami perubahan atau revolusi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah beralihnya ojek offline sekarang menjadi ojek online, seperti Grab, Gojek, dan lain-lainnya. Ojek online ini tumbuh di banyak kota-kota besar di berbagai negara. Ini menunjukkan perubahan sosial yang tak hanya terjadi di dalam lingkungan transportasi ojek, namun juga bagaimana masyarakat mengkonsumsi pelayanan transportasi publik berupa ojek dalam kesehariannya. Sehingga ini sangat mengancam ojek-ojek yang bersifat offline. Dengan kehadirannya ojek online ini,
Masyarakat yang naik ojek ketika berpergian mengubah perilakunya. Dari yang datang ke pangkalan menjadi diam di tempat, menundukkan kepala sambil cari ojek lewat aplikasi di handphone. Perubahan perilaku dari jemput bola menjadi nunggu dijemput adalah perubahan sosial yang bisa kita saksikan atau alami sehari-hari. Perubahan yang kedua adalah online dating, di mana situs kencan online yang menjamur menandai adanya perubahan sosial dalam hal bagaimana beberapa individu memilih membangun hubungan romantis secara online. Kencan online ini melibatkan teknologi digital dan internet. Cara kencan dan cari jodoh seperti ini menunjukkan bahwa untuk menemukan calon pasangan dan menjalin cinta tidak lagi harus dimulai dengan pertemuan fisik. Individu-individu yang memilih online dating menunjukkan gambaran akan adanya perubahan bagaimana seseorang mencari jodoh. Yang ketiga adalah online bullying. Bullying di era media sosial tidak selalu melibatkan mereka yang saling kenal. Bahkan orang-orang yang tak saling kenal pun bisa terlibat bullying sebagai pelaku maupun sebagai korban. Apabila dahulu untuk membuli harus dilakukan dari dekat, kini dimanapun orang bisa membuli. Dimanapun orang bisa juga jadi korban bullying. Perubahan arena bullying dari lokasi fisik ke media sosial dan perilaku bully yang tak lagi mensyaratkan hubungan saling kenal merupakan salah satu contoh perubahan sosial dalam bentuk bullying yang terjadi di era milenial. Dari contoh perubahan sosial yang dijelaskan tersebut, tidak hanya disebabkan oleh inovasi teknologi digital, melainkan juga oleh pengorganisasian sosial yang menciptakan ruang untuk kreativitas manusia. Teknologi tidak memberi dampak apa-apa sampai manusia memberi makna. Ketika media sosial dimaknai sebagai lapak jualan, maka manusia jualan. Ketika dimaknai sebagai arena bullying, maka manusia akan membuli. Sehingga manusia memiliki peran yang aktif dalam memaknai kemajuan teknologi ini untuk digunakan kepada hal-hal yang bermanfaat. Selanjutnya, pembahasan keempat adalah mengenai sosiologi komunikasi Islam. Yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana agama menurut perspektif sosiologi. Dalam kajian sosiologi, agama dilihat sebagai salah satu institusi sosial, sebagai subsistem dari sistem sosial yang mempunyai fungsi sosial tertentu, misalnya sebagai salah satu peranata sosial, dan karena posisinya sebagai subsistem, maka eksistensi dan peran agama dalam suatu masyarakat tak ubahnya dengan posisi dan peran subsistem lainnya. Meskipun tetap mempunyai fungsi yang berbeda, dengan demikian bahwa agama dalam konteks sosiologi tidak dilihat berdasarkan apa dan bagaimana isi ajaran atau doktrin yang diyakini, melainkan bagaimana ajaran dan keyakinan itu dilakukan dan mengkristal dalam perilaku para pemeluk dalam kehidupan sehari-harinya. Yang selanjutnya adalah perspektif agama, dalam hal ini Islam terhadap komunikasi. Jadi, dalam Islam, komunikasi di samping untuk mewujudkan hubungan secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga untuk menegakkan komunikasi secara horizontal terhadap sesama manusia. Komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tercermin melalui ibadah-ibadah fardu seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, yang bertujuan untuk membentuk takwa. Sedangkan komunikasi dengan sesama manusia terwujud melalui penekanan hubungan sosial yang disebut muamalah, yang tercermin dalam semua aspek kehidupan manusia, seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, seni, dan sebagainya. Sehingga, jika disimpulkan, sosiologi komunikasi Islam adalah bagaimana individu, kelompok dalam bermasyarakat atau berhubungan sosial dengan berkomunikasi, yang dimana agama dalam hal ini Islam menjadi pedoman atau panduannya. Di dalam Al-Quran dan hadis ditemukan berbagai panduan agar komunikasi berjalan dengan baik dan efektif. Kita dapat mengistilahkan sebagai kaidah, prinsip, atau etika berkomunikasi. Dalam perspektif Islam, kaidah, prinsip, atau etika komunikasi Islam ini merupakan panduan bagi kaum muslim dalam melakukan komunikasi, baik dalam melakukan komunikasi interpersonal, berdakwah secara lisan dan tulisan, maupun dalam aktivitas lainnya. Dalam berbagai literatur tentang komunikasi Islam, kita dapat menemukan setidaknya ada 6 jenis gaya bicara yang dikategorikan sebagai kaidah
prinsip atau etika komunikasi Islam, yaitu yang pertama adalah qaulan sadida atau perkataan yang benar. Yang kedua, qaulan baligha atau perkataan yang tidak bertele-tele. Yang ketiga, qaulan ma'rufan atau kata-kata yang baik. Yang keempat, qaulan karima atau ucapan yang mulia. Yang kelima, qaulan layyina atau kata-kata yang lemah lembut. Dan yang keenam adalah qaulan masyura atau ucapan yang mudah. Jadi, komunikasi yang baik atau efektif akan mempengaruhi hubungan sosial suatu kelompok sosial atau masyarakat. Begitu juga sebaliknya. Kelompok sosial atau masyarakat dapat mempengaruhi bagaimana cara seseorang berkomunikasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Makan durian bersama kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.